kan itu memang berat. Istiqomah itu memang berat ya. Yang ringan itu apa? Istirahat. Insya Allah. Istiqomah itu memang berat ya. Memang kalau berangkat dari kesadaran semuanya jadi ringan ya. Kalau berangkat dari kesadaran, berangkat dari kita bicara keikhlasan ya. Kita bicara keikhlasan ini ya. Kalau berangkat dari keikhlasan memang luar biasa ya. Nggak ada yang berat ya. Jadi yang memang perlu kita terus evaluasi ini memang bukan masalah ikhlas atau tidaknya ya, terkadang ya. Tapi kemudian terkadang kadar keikhlasan kita, kadang-kadang ini juga yang perlu kita evaluasi. Ikhlas kita ini menghadiri kajian kita ikhlas, menghadiri ini mungkin ikhlas kita. Tapi terkadang kadar keikhlasan kita ini naik turun, ya. Kadar keikhlasan kita ini naik turun, ya. Jadi pas kadar keikhlasan kita ini turun, semangatnya jadi pulang, meskipun tetap hadir, ya. Jadi PR kita ini memang senantiasa untuk kemudian memperbarui keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita bicara ikhlas lillah ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan karena Allah ya. Ikhlas karena Allah itu kan bukan satu yang kecil ya, bukan satu yang remeh. Ya. Bukan satu yang kecil, bukan satu yang remeh. Sesuatu yang besar. Kalau kemudian sesuatu yang besar itu kemudian terkadang kita harus kalah dengan beberapa persoalan-persoalan yang remeh tadi itu kayaknya memang nggak mungkin ya. Nggak mungkin sesuatu yang besar itu bisa mengalahkan sesuatu yang remeh-remeh itu ya. Kalau betul-betul kata Allah hal kecil-kecil itu mesti kita tinggalkan ya. Mesti kita tinggalkan, nggak mungkin kalah dengan perkara-perkara kecil yang bisa mengalahkan keikhlasan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengkaji kitab ini sebetulnya ya. Karena sebenarnya pokok permasalahan kita ini ujung-ujungnya kembali kepada keikhlasan. Kita lihat para pejuang yang kemudian futur, berhenti, kemudian lihat para pejuang berhenti, kemudian futur, kemudian justru berbalik kepada musuh dan sebagainya. Itu semua berpulang kepada kadar daripada keikhlasannya. Makanya kemarin kita sudah bahas, kita selamat dari segala macam fitnah itu memang tergantung daripada kadar keikhlasan. Namanya ikhlas itu kan takhallus itu kan melepaskan, ya kan? Melepaskan. Semakin banyak yang kita lepaskan tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita. Ya? Melepaskan. Semakin banyak yang kita lepaskan niat-niat karena selain Allah, semakin banyak yang kita lepaskan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin banyak kemudian kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setara ya. Sejauh mana kita melepaskan semua tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setara itu pula pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itulah mari kita senantiasa memperbarui ya, memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada poin yang kedua. Haddatsana Daud bin Muhammad annahu sami'a Aba Abdin Nabaji yaqulu khamsu khisalin biha tamamul amal. Al-imanu bi ma'rifatillahi wa ma'rifatul haqqi wa ikhlasul amali lillah wal amalu ala sunnati wa aqdul halali fa in fuqidat wahidatun lam yartafi al-amalu wa dhalika annaka idza arafta Allah wa lam ta'rifil haqqa lam tantafi wa idza arafta al-haqqa wa lam ta'rifillaha lam tantafi wa in arafta Allah wa arafta al-haqqa wa lam tukhlisil amala lam tantafi wa in arafta Allah wa arafta al-haqqa wa akhlasta al-amala wa lam yakun ala sunnati lam tantafi wa in tammatil arba'u wa lam yakun al-aqlu min halalin lam tantafi. Baik. Ya. Yang kedua ini diriwayatkan dari
Daud bin Muhammad, bahwasanya dia mendengar dari Abad Nabaji, beliau berkata 5 perkara ya, yang menyebabkan amal itu menjadi sempurna ya. Kemudian yang pertama adalah al-imanu bi ma'rifatillah ya. Iman dengan cara memahami atau mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi iman itu ya, isinya adalah 5 perkara ini, bi ma'rifatillahi wa ma'rifatil haq wa ikhlasul amal wal amal ala sunnah wa aqlul halal ya. Ini 5 perintah ya. Ini 5 perintah, 5 hal yang dibutuhkan untuk kemudian sempurna amal kita, sempurna keimanan kita. Baik, kemudian selanjutnya, jika kemudian ya, hilang salah satu daripada 5 perkara ini, maka amal tersebut ya, tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak arafallah, jika kamu mengenal Allah namun tidak mengenal hak, lam tattabi ya. Jika kamu mengenal Allah tapi tidak mengenal hak, tidak ada manfaatnya. Ya, ini memang perkara yang namanya nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal ya. Orang kemudian mengenal Allah tapi tidak mengenal kebenaran, itu nggak masuk akal, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena memang al-haqqu min rabbika ya, fala takun minal mumtarin ya. Kebenaran itu dari Allah, maka kalian jangan menjadi orang-orang yang ragu. Kebenaran itu absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu absolut, mutlak, yang bisa diketahui oleh siapapun. Bisa diketahui oleh siapapun. Mutlak kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu. Nggak mungkin kalau sudah dia mengenal Allah kemudian tidak mengenal kebenaran. Jadi hanya saja mungkin yang terjadi adalah bagaimana kemudian dia cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin jadi persoalan. Bagaimana cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian tidak mengetahui kebenaran. Ini yang kemudian menjadi hal yang salah. Kalau boleh dibilang orang-orang kafir Quraisy mereka mengenal Allah, benar. Ya. Bahkan mereka sumpahnya juga atas nama Allah. Mereka bersumpah demi Allah, mereka bersumpah begitu. Bahkan hendak memerangi Nabi SAW saja, namanya Abu Jahal itu, ya. Namanya Abu Jahal ketika sudah berhadapan-hadapan dengan Nabi SAW dalam perang Badar, ya. Dia bersumpah demi Allah, kita tidak akan tinggalkan medan ini sebelum Muhammad atau kita yang mati. Demi Allah kata Abu Jahal. Kemudian kenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kemudian dia tidak bisa mengenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini jadi persoalan. Berarti apa yang terjadi kira-kira? Ya? Apa yang terjadi kira-kira orang yang kemudian mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti mereka ini, tapi kemudian tidak mengenal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Persoalannya apa? Ya? Persoalannya cuma satu saja. Ya? Persoalannya cuma satu saja. Apa soalnya? Tidak mengikhlaskan, ya? Tidak mengikhlaskan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau dia ikhlaskan pengetahuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pasti insyaallah akan mendapati kebenaran itu. Apa buktinya? Buktinya jelas. Namanya orang-orang kafir itu, baik orang-orang musyrik ataupun orang Yahudi ataupun orang Nasrani, itu nggak mungkin nggak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin nggak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mungkin nggak mengenal kebenaran Islam, nggak mungkin. Mereka tahu semuanya itu, mereka paham semuanya itu. Ya. Orang-orang Yahudi mereka paham, orang-orang Nasrani mereka paham. Nggak ada yang nggak paham tentang kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa mereka terhalang dari itu semua? Terhalang dari kebenaran itu. Ini yang juga perlu kita pelajari. Bagaimana orang mengenal Allah tidak bisa mengenal kebenaran. Ya? Ini yang perlu kita juga harus teliti.
Sebabnya kalau kita telisik ya beberapa ayat Al-Quran, orang-orang Yahudi maupun Nasrani ya, tidak bisa kemudian menerima kebenaran ini, tentunya kembali kepada hawa nafsu mereka, ya kan? Hawa nafsu mereka itulah yang kemudian menutupi kebenaran. Hawa nafsu mereka itulah yang kemudian menghalang-halangi mereka dari kebenaran. Sifat hasad, dengki, iri, ya, itulah yang kemudian menghalang-halangi mereka dari kebenaran. Wajan katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wajan katsirun, banyak orang-orang kafir musyrik itu ya, wajan katsirun min ahli kitab ya, yang mereka ini menginginkan kalian kembali kepada kekufuran. Hasadan min indi anfusihim. Itu disebabkan karena apa? Karena hasad yang ada pada diri mereka. Atau karena bagian ayunat zirallahu min fadlihi ala man yasha, atau disebabkan karena bagiun disebabkan karena dengki kepada Allah, kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari hambanya daripada yang lain. Ini aja ya. Mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui. Bahkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah termaktub ya, maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, sudah tertulis. Tapi kita nggak bisa menerima kebenaran, Bukan mereka ini nggak tahu kebenaran, tahu kebenaran Nabi, tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting kita harus pelajari juga apa sebab yang menghalang-halangi kita mengikuti kebenaran ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah sebab ya. Maka kalau kita kemudian punya Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, Allah akan kasih petunjuk jalannya, ya kan? Allah kasih petunjuk jalannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din. Kalau kita diperintah, kita ikhlas, Allah akan berikan petunjuk kita dalam melaksanakan agama ini. Jadi rahimahullah, inilah yang kemudian kita perlu dalam kita ya. Terkadang kita ini tahu kebenaran, tahu hak, ya, mengenal itu kebenaran, tapi kemudian kita tidak bisa memahami kebenaran tersebut dan mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Nah, ini yang menghalang-halangi adalah kadang-kadang sifat hasad dan dengki kita kepada seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada kita. Ya. Ini yang menutup petunjuk itu ya. Kalau dilihat orang itu yang tidak dia suka, yang dia benci, yang dia hasad, yang dia iri kepada dia nggak akan ikut kajian dia nggak akan ikut ta'lim dia, sehingga apa? Yang namanya hidayah tertutup dari orang tersebut. Padahal hidayah bisa saja dia dapatkan dari orang yang dia benci tadi itu. Tapi karena ada hasad, dengki, akhirnya apa? Kebenarannya tertutup. Nah ini kan semua ya. Nggak mungkin orang mengenal Allah kemudian nggak tahu kebenaran, itu nggak mungkin ya. Karena al-haq menurut tiga, ya nggak mungkin ya. Pastilah kalau dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, pasti dia akan mengetahui kebenaran. Kemudian cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini kalau benar, ya insya Allah dia mengetahui kebenaran. Tapi kalau caranya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang salah, pasti jauh dari kebenaran. Ya, pasti jauh dari kebenaran. Hanya orang yang kemudian tersesat, ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang salah, ya. Dengan cara yang salah. Ya. Kita lihat saja orang-orang liberal, orang-orang filsafat, ya kan? Mengenal Allah tapi dengan cara yang salah, ya. Ya. Cara mengenalnya itu cara mengenal yang salah. Dia cari terus, dia teliti terus namanya Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa, ya kan? Dia kaji terus sampai mendetail masalah tersebut. Akhirnya apa? Sesat, termasuk bingung dengan sendirinya. Kenapa? Meneliti Allah Subhanahu Wa Taala, terus mengkaji masalah-masalah yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup untuk kita ketahui masalah yang baik. Dikaji terus, akhirnya apa? Sesat semuanya. Cara-cara yang keliru dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kok kita katanya Allah ini macam-macam, kok kenapa anunya? Buktinya apa? Wah, terus digali sedemikian rupa. Sesat akhirnya, ya kan?
Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan makhlukatnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sudah itu saja, dengan cara itu saja. Kalau bisa kemudian kita terus memasuki alam yang tidak mungkin kita bisa jangkau. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muhitun ala kulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu, tapi manusia enggak bisa akan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya manusia enggak mungkin menjangkau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa mendetail kemudian mencoba untuk mendalami tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ada pasti menyimpang. Yang ada pasti menyimpang. Yang ada pasti menyimpang. Bagaimana tentang Allah? Baca Al-Qur'an, baca di Al-Qur'an dengan makhlukatnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu kita akan mengetahui kebenaran. Percaya Allah Subhanahu wa taala tapi enggak mau baca Quran, enggak mau tadabbur Al-Qur'an, enggak mau mengaji tafsirnya, tadabburnya, dari mana dia mengetahui kebenaran? Memang kebenaran mutlak ada dalam Al-Qur'an. Kebenaran mutlak itu ada dalam Al-Qur'an. Mutlak benarnya. Untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an itu enggak perlu orang soleh, enggak perlu orang bijak. Semua bisa mengetahui Al-Qur'an itu benar 100%. Iya kan? Nah, kita lihat saja. Kita lihat saja para sahabat yang dulunya masuk Islam, yang mereka masuk Islam. Siapa Umar bin Khattab masuk Islamnya itu karena apa? Masuk Islam dulu kemudian baca Quran atau baca Quran dulu kemudian masuk Islam? Baca Quran. Baca Quran dulu baru kemudian masuk Islam. Iya kan? Dia menyebutkan ini bukan qaulul bashar. Mahadha qaulul bashar. Ini bukan perkataan manusia ini. Ini jelas bukan perkataan manusia. Orang bijak sekalipun kalau baca Al-Quran, pasti akan terpengaruhi. Kenapa? Mutlak kebenarannya. Enggak butuh orang soleh untuk membuktikan kebenarannya daripada Al-Quran ini. Enggak butuh orang soleh kalau ingin mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa taala itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu. Kenapa? Mutlak benar Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dibantah. Enggak bisa dibantah. Coba lihat saja Nabi SAW katakan apa? Semua orang akan masuk surga, ya kan? Kalau la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Wa in zana ya Rasulullah, wa in zana, wa in sarqa ya Rasulullah, wa in sarqa. Meskipun berzina ya Rasulullah, meskipun berzina. Meskipun mencuri ya, meskipun mencuri. Ya. Jadi orang-orang yang curi zina itu, ya kan? Kalau kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan ampuni. Ya, kalau dia jaga kalimat tauhidnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan ampuni, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bagaimana itu kemudian tidak mutlak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam matan ini dia menyebutkan barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mengenal kebenaran. Percuma memang kalau kemudian mengenal Allah tapi tidak mengenal kebenaran. Namun yang terjadi kemudian kenapa dia mengenal Allah tapi kemudian tidak mengenal kebenaran? Ya, tadi itu mungkin sebabnya disebabkan karena yang satu pertama adalah cara mengenal Allah Subhanahu wa taala keliru. Yang kedua adalah tidak ikhlas dalam berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berusaha ikhlas mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih petunjuk jalan yang benar. Ya. Yang namanya kasih petunjuk jalan yang benar itu kalau ikhlas bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa melaksanakan kebenaran tersebut. Ya. Dan itu yang kedua ya. Kemudian wa ila arafal haqqa wa lam ta'rifin. Kalau kamu mengenal kebenaran tapi kemudian tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lam tartafi, ya. Atau sebaliknya, ya. Mengenal kebenaran tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada manfaatnya. Dari mana kebenaran itu? Ya. Kebenaran apa itu yang dia yakini sebagai sebuah kebenaran, tapi kalau kemudian kebenaran itu tidak mengantarkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi sudah kita bahas, ya. Artinya ini tidak mungkin. Ya. Wa in arafta Allah wa arafta al-haq wa lam tukhlisil amal la
dan tantafi. Kalau kamu mengenal Allah, kemudian mengenal kebenaran, nggak akan ada manfaatnya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Tadi sudah saya sebutkan kaitannya. Mengenal Allah, ya, kemudian tidak mengenal kebenaran, dari mana sebabnya? Dari sebab tidak mengikhlaskan dia dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab daripada dia tidak ikhlas dalam mengikuti kebenaran. Tidak ada manfaatnya ya. Tidak ada manfaatnya. Ketidakikhlasan kita dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kita kepada penyimpangan. Membawa kita kepada kesesatan. Imam Fakhrul Razi, beliau seorang ahli fikih mazhab Syafi'i, hafal Quran macam-macam, ya. Beliau mengatakan nihayatul aqdabil uqul al-iqal, kata beliau, ya. Akhir daripada mengedepankan akal itu al-iqal, ya. Iqal itu rambut ikal. Rambut ikal itu apa? Rambut ruwet. Iya. Rambut ikal itu rambut ruwet. Ya. Kalau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang seperti saya sebutkan tadi itu, ya kan? Sudah ujungnya kerutan, ya. Nggak mungkin ketemu yang namanya kebenaran, nggak mungkin ketemu, ya. Maka ikuti cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang betul, itu akan mengantarkan kita kepada kebenaran, ya. Yaitu dengan cara apa? Mengikhlaskan amal tadi ini, ya. Kemudian wa in araftallah wa araftal haq wa akhlastal amal walam yakun ala sunnah dan tantafi, ya. Mengenal Allah, mengenal kebenaran, ikhlas, tidak di atas sunnah, tidak ada manfaatnya, ya. Tidak ada manfaatnya, ya. Bagaimana mungkin ada manfaatnya kalau kemudian kita mengenal Allah, mengenal kebenaran, ikhlas karena Allah, tapi kemudian tidak mengikuti sunnahnya Nabi yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku mencintai aku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti aku, fattabi'uni. Ikuti Nabi. Ya. Wahai Nabi disuruh menyampaikan, barang siapa yang mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Maka kemudian nggak mungkin orang yang kemudian ikhlas tapi kemudian tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bukti keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secara tidak langsung, memang ini ada kaitannya, ya. Ada kaitannya antara amalan zahir dan amalan batin, ya. Amalan zahir dan amalan batin. Ya. Jadi orang ikhlas itu kayak apa sih orang ikhlas itu? Ya. Orang ikhlas itu kayak apa? Ya. Apakah orang ikhlas itu kemudian nggak takut celaan, nggak takut dicela biasa, dipuji juga biasa, ya. Orang ikhlas apa seperti itu? Orang ikhlas itu, atau orang itu nggak mengharapkan apa-apa lah, imbalan apa seperti itu juga orang ikhlas, ya? Iya, itu bagian daripada keikhlasan. Tapi yang paling penting keikhlasan itu adalah bagaimana kemudian dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kemudian cinta, mahabbah. Mahabbah itu kan amalan hati, ya kan? Mahabbah itu amalan hati. Sebagaimana ikhlas amalan hati. Apa bukti dia cinta sama Allah? Apa buktinya dia cinta sama Allah? Oh, pokoknya hatinya itu selalu nyambung sama Allah, ya. Pokoknya itu hatinya selalu nyambung sama Allah. Gitu toh. Nggak mengikuti sunnah Nabi, nggak melaksanakan perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu saja? Sesat, ya kan? Sesat akhirnya, ya. Sampai kepada pemahaman bahwasanya kalau sudah cintanya sama Allah, sudah nyambung sama Allah, nggak perlu lagi melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pemahaman seperti itu? Ada. Itu mereka katakan bahwasanya
Kalau mereka sudah cintanya sama Allah sudah luar biasa, sudah nyambung sama Allah Subhanahu wa taala cintanya itu, maka tak perlu lagi kemudian melaksanakan syariat itu. Karena hatinya sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Gak bisa dinilai kecintaan seperti itu, gak bisa. Gak bisa juga dinilai keikhlasan itu hanya bagian hati saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Gak bisa. Tetap yang namanya kecintaan itu harus wujud dalam amal zahir. Tetap yang namanya keikhlasan itu harus wujud dalam amal zahir. Gak mungkin gak. Gak mungkin. Ya. Gak mungkin api senang ada awakmu dan tapi gak tahu nomornya, kok gak tahu nomornya ini, gak tahu nomornya ini. Apa iya itu cinta? Apa iya itu cinta? Ya? Cinta sama istrinya luar biasa katanya, masya Allah. Tapi ya pulang, dudus, keluar, dudus, ya kan? Ya pulang tak bawa apa-apa, cuma ini kan. Pokoknya nggak pernah ada perhatian sama sekali. Apa iya begitu cinta itu? Kan enggak juga. Mana buktinya itu cinta itu? Nggak bisa, sekali lagi nggak bisa. Nggak bisa yang namanya amalan batin itu kemudian tidak bisa ditunjukkan dengan amalan zahir. Tetap harus ditunjukkan dengan amalan zahir. Bukti dia cinta itu apa? Bukti dia ikhlas itu apa? Ya? Bukti dia cinta sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan perintah Allah. Bukti dia mencintai atau ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan amal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul ini memang perkara-perkara yang memang nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Karena ada keterikatan satu dengan yang lain. Kemudian setelah semuanya sempurna, mengenal Allah, mengenal kebenaran, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, kemudian di atas sunnah, tapi kemudian masih mengkonsumsi makanan yang haram, juga tidak ada manfaatnya. Lam tantafid, juga tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Yang bisa kita bayangkan adalah betapa krusialnya yang namanya makanan yang halal ini. 4 tadi sudah sempurna. Tinggal 1 makanan yang haram. Bayangkan itu semuanya jadi nggak ada manfaatnya. Betapa kemudian persoalan makanan yang halal dan haram ini menjadi persoalan yang begitu penting. Apa kaitannya? Apa kaitannya dengan 4 tadi yang sudah sempurna? Kemudian makanan yang haram tadi itu membuat semuanya ini tidak ada manfaatnya. Apa kaitannya kira-kira? Apa kaitannya? Kira-kira kemudian 1 ini saja menyebabkan yang 4 ini tidak ada manfaatnya. Padahal 4 ini sudah sempurna semuanya. Mengenal Allah sudah baik, ya kan? Mengenal kebenaran sudah baik. Ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat juga di atas sunnah. Tapi dengan 1 ini, makanan yang haram ini menjadi gak manfaat semuanya 4 ini. Apa kira-kira kaitannya? Apa kira-kira kaitan daripada makanan yang halal dan haram ini menjadi sebab sempurna dan tidaknya 4 perkara ini? Subhanallah ya. Yang para ulama mengkaji masalah ini luar biasa ya. Kaitannya begini, ya. Makanan yang haram maupun makanan yang halal semuanya akan memberikan pengaruh kepada jiwa kita, betul? Akan memberikan pengaruh ke dalam jiwa kita ini. Akan memberikan pengaruh. Bagaimana kemudian kita mengenal kebenaran, kemudian mengenal hak, kemudian ikhlas dan sunnah, kalau kemudian makanan yang kita konsumsi makanan yang haram, yang itu nanti akan berpengaruh kepada jiwa kita. Kira-kira ada manfaatnya nggak itu? Sama kalau kita ini sakit, ya saya apa namanya? Sama kalau kita ini bahasanya ini apa ya? Minum kalau mau mencegah sakit apa makanya sakit gula ya, mau sakit gula ya kan? Kita mencegah ini, suruh minum ini, suruh minum itu, pokoknya semua kita laksanakan, ya kan? Semua laksanakan itu.
Tapi kalau perkara-perkara yang bisa nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan itu kemudian nggak ditinggalkan juga, lama-lama juga nggak akan ada pengaruhnya itu. Yang namanya obat itu juga nggak akan ada pengaruhnya kalau kemudian kita masih aja mengkonsumsi apa tadi itu, gorengan lah, apalah, ya kan? Iya kan? Pokoknya minum terus obat-obatan sudah herbal sudah kita minum, macam-macam sudah kita minum, ya kan? Tapi kemudian gorengan masuk, ya kan? Apa namanya? Apa namanya? Makan minuman yang itu ya, apa yang warna itu ya? Bukan, cici loh. OS, apa masuk semuanya? Kira-kira nanti itu akan berpengaruh kepada kesehatan yang selama ini kita sudah usahakan minum herbal tadi. Akan berpengaruh, akan berpengaruh. Begitu juga makanan yang haram, lama-lama akan berpengaruh terhadap kesempurnaan 4 perkara yang sudah kita usahakan dengan sempurna tadi itu. Ya kan? Lama-lama akan berpengaruh. Lama-lama akan menyebabkan doa kita nggak diterima. Ibadah kita lama-lama akan semakin melemah. Ya kan? Bisa, ya. Konsumsi haram itu semakin melemah. Bisa juga. Atau bisa juga kemudian ibadah kita ini banyak, kemudian yang haram masuk, hilang yang namanya pengaruh ibadah tadi itu dalam hati kita. Yang justru besar pengaruh perkara yang haram tadi. Pengaruhnya hilang. Pengaruh amal baik tadi itu menjadi hilang dalam hati kita ini, kalah dengan pengaruh minum makanan haram yang kita konsumsi. Lama-lama apa yang kita sudah usahakan 4 hal tadi itu nggak ada manfaatnya lama-lama, ya kan? Kenapa? Karena kita terus mengkonsumsi makanan yang haram. Masya Allah, ya. Makanya kalau ingin sempurna, makanannya juga harus bersih, halal, thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha amarul muslimin bima amara bil mursalin. Ya ayyuhal rasul qulu min thayyibati wa'malu shalihan. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tsumma dzakara rajul yutilu safar as'ad bara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa ana istajabu lidzalik, ya kan? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah ini baik, tidak menerima sesuatu yang kecuali yang baik. Allah amara mukmin bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa itu? Makan yang halal. Ya ayyuhar rasul qul min thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makan yang halal. Wa'malu shalihan, kerjakan amal saleh. Wahai orang-orang beriman, qul min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama-sama orang beriman diperintahkan makan halal, para rasul diperintahkan makan yang halal. Ya, sama ini. Diperintah Rasul, perintah orang beriman. Makan apa? Makan. Tsumma dzakara rajul. Kemudian tadi menyebutkan seorang laki-laki yutil safar, melakukan safar yang jauh. As'asa adbaro, berdebu. Apa namanya? Kaki sama rambutnya ini kusut. Ya, berdebu. As'al adbaro, yamuddu yadayhi ila sama, diangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Rabbi, ya Rabb. Dia sebutkan Rabb. Ini nama Allah yang paling agung. Rob, ya, Rob, nama Allah yang aku, ya Rob, Muhammad aku haram, Muhammad syurku haram, Muhammad rasul haram, Muhammad dia bil haram, ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, Muhammad dia bil haram, dibesarkan dengan perkara-perkara yang haram. Mana saja beritanya? Bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Padahal apa? Yang namanya doa tak mungkin lepas dari kita. Yang namanya doa nggak mungkin lepas dari kita. Ada kita yang nggak mungkin berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kemudian itu mengkonsumsi yang haram, nggak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 4 syarat dikabulkannya doa kalah dengan 1 sebab tidak dikabulkannya doa. 4 syarat dikabulkannya doa. Yuti Mustafa syarat yang pertama. Dengan asal baro syarat yang kedua. Nyamud dulu. Yadai sama syarat yang ketiga.
Ya Rob, syarat yang keempat kalah dengan satu sebab tidak diterimanya doa. Apa itu? Makanya kalau luar biasa makanya haramnya. Tadi 4 sudah sempurna, kalah sama 1. Sekarang 4 syarat diterimanya doa, kalah sama 1. Ya, 4-1 kalah. Ya, 4-1 semuanya kalah. Sama makannya halal ya. Yang menjadi Allah, ini musibah kita pada hari ini ya. Musibah kita pada hari ini. Kita yakin bahwasanya hari ini ya, yang namanya musuh ini ya, orang Yahudi maupun Nasrani paham masalah ini ya. Paham masalah ini, paham tentang masalah pengaruh makanannya haram ini. Paham betul. Sehingga bagaimana kemudian caranya yang namanya orang muslim itu, orang mukmin itu nggak bisa lepas dari perkara yang haram. Ya, baik caranya yang haram maupun zatnya yang haram ya. Nggak bisa lepas, bagaimana caranya? Ya, mereka bikin program segala macam, pokoknya mereka bikin aturan sebagaimana aturan apa, pokoknya berbagai macam aturan. Yang penting bagaimana umat Islam ini, ya, terutama para aktivisnya, wah ini ya, terutama para aktivisnya nggak bisa lepas dari namanya perkara yang haram. Nggak bisa lepas dari perkara yang haram. Bagaimana caranya? Mereka bikin itu, ya, mereka bikin sehingga apa? Sampai di bawah alam sadar kita, para aktivis mengatakan bahwasanya sekarang kita nggak bisa lepas dari riba. Betul kan? Aktivis ini, para mubalik, para ustadz di bawah alam sadarnya dia mengatakan apa? Ustadz, kita ini nggak bisa lepas dari riba, betul? Saking menggulitanya riba sampai yang ustadz saja sampai ngomong begitu. Nggak bisa ya kita lepas dari riba. Coba. Bagaimana caranya kalau kita nggak begini, nggak bisa kan? Tanpa sadar kita sudah mengatakan apa? Nggak bisa lepas daripada riba. Saking apanya itu? Saking ininya, ya. Terliputinya riba itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sampai kita belum mengatakan nggak mungkin kita bisa lepas dari riba. Nggak mungkin, ya. Faktanya memang demikian ya. Makanya demikian, kita merasakan demikian. Betul. Nggak bisa, kita harus ambil dulu. Nggak bisa, ya. Kita harus kembang dulu. Ya. Makanya saya pernah naik truk ya. Di belakang truk itu dulu sih. Kuat usaha, nanti kalau sudah nggak kuat pinjam BNI. Itu saja gitu, diusahakan gitu ya. Apa tuh? Oh intinya itu kalau kuat nek kuat lakoni, nek kuat lakonono, nek gak kuat video BNI. Lah kalau lah itu saking sudah ininya, saking sudah dibawa alam sadarnya itu nggak bisa luput dari yang namanya riba itu. Ya. Kuat lakonono, nggak kuat video BNI. Solusinya kembali kepada BNI. Nggak ada lagi solusi itu kecuali kepada BNI atau bank yang lain lah ya. Saya nggak promosi BNI. Saya nggak promosi BNI ya. Tapi itu adalah contoh begitu sebenarnya. Ini di bawah alam sadar kita sudah mereka sudah bikin aturan seperti ini. Sehingga apa? Ya jangan heran, ya kan? Rezim ini nggak jatuh-jatuh, ya kan? Rezim ini nggak jatuh-jatuh. Gimana doanya para mubalik yang ada ini nggak bisa lepas dari riba ini, doa kemudian hancur negara ini. Hancur negara ini, ya Allah hancurkan, ya Allah Allahumma tadbiro, membersihkan kullahu masakan. Ya Allah hancurkan sehancur-hancurnya ya. Rabbi masak mereka serobek-robeknya ya Allah. Allahumma syaddid samlahum, Allahumma zalzil aqdamahum. Nggak bisa lepas dari riba. Gimana coba? Subhanallah. Ini pilihan yang kita hadapi bersama ya. Kita hadapi bersama. Makanya kemudian orang-orang yang kemudian bisa memberikan solusi usaha tanpa riba, coba itu dipelajari ya kan. Coba dipelajari bagaimana itu cara-caranya. Sehingga kemudian kita sebagai aktivis bisa lepas daripada itu semua ya. Wallahu ta'ala. Jadi ini persoalan yang penting bagi kita untuk kemudian kita
perhatikan bersama ya. Maksud saya. Baik, alhamdulillah satu mata kita sudah selesaikan kurang lebih faedahnya itu tadi ya, faedah-faedah yang bisa kita ambil. Faedah pelajarannya adalah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita jalan keluar dari segala macam yang pengaruh-pengaruh yang bisa melemahkan semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam beribadah dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa menyempurnakan 5 perkara yang disebutkan dalam matan ini. Allah Ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazina Ismail Taala.